Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, mari kita mulai ngaji pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk ngaji bersama, dan terima kasih Bapak Ibu telah berkenan mengikuti kajian pagi hari ini. Meskipun kalau badan ini ditari, Bu nggih. Pilih ngaji apa milih turu. Nah, sepertinya mulih nang turu ngoten niki. Tapi karena ini bulan Ramadan, bukan bulan tidur, tapi bulan beramal, maka meskipun separuh hati ada di rumah, separuh hati di masjid, nggak apa-apa kita ngaji, meskipun nanti ngajinya juga sambil tidur. Nanti saya menyampaikan ngaji jenengan sampai ke Sidratul Muntaha. Yang penting jangan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh takmir saya diberi tema Ramadan bulan belajar atau Ramadan syahrul tarbiyah atau bulan belajar. Dalam Islam itu belajar tidak mengenal waktu nggih. Artinya minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu mulai kita di buayan atau di waktu lahir sampai kita di alam kubur, itu masih belajar. Bahkan belajar yang sukses itu dimulai dari anak itu berada di alam rahim. Kalau nanti ibunya, ayahnya biasakan mendengarkan kalimah-kalimah thayyibah, maka anak nanti akan terbentuk pribadi yang baik. Tapi kalau nanti ketika di alam rahim yang disaksikan adalah perang dunia ketiga, piring terbang, sendok terbang, TV terbang, ya, mentinok tukaran terus, nanti anaknya lahir langsung pinter perang nanti, pinter bertengkar. Maka kemudian ketika anak itu lahir, sudah diajari oleh orang tuanya, dibisikkan di telinga kanan adzan dan dibisikkan di telinga kiri iqomah, maka nanti anaknya akan lahir, akan tumbuh menjadi anak yang soleh dan solihah. Tapi ketika lahir kok dibisui telinga kanan dan telinga kirinya, nanti anaknya akan pinter menjadi anak yang misuh-misuh, ya. Yang boten-boten nggih Bu nggih, boten wonten. Kemudian tumbuh berkembang, belajar terus, bahkan hingga orang itu sakaratul maut pun masih belajar, yang disebut dengan talqin nggih. Jenengan menawi manggi tiyang ingkang badhe pejah, jenengan ajak nyanyi dangdut koplo napa jenengan bisiki la ilaha illallah. La ilaha illallah, karena ada Bu di negara mana itu ya, negara komunis itu ketika mau meninggal itu diajak nyanyi joget-joget, nah itu ya, nyanyi joget-joget supaya nanti jenazahnya, calon jenazah itu bergembira ketika meninggal. Itu kurang ilmu gitu. Maka ditalkini, bahkan di masyarakat kita pun masih telaten mengajari orang yang sudah di alam kubur pun
Pak Mudin masih berada di atas kubur, kemudian mentalkini, Bambang kowe saiki wis ana ing alam kubur, sedhela maneh kowe bakal diparani kalau dua makhluk iku jenenge Mungkar Nakir. Ojo grogi, ojo wedi, sing tatak atimu. Nek ditakoni sapa Tuhanmu, jawaban kanthi tegas, Allah Tuhanku. Nah, ngoten iki nggih. Ternyata di alam kubur masih belajar Bapak Ibu, privat ya. Itu pentingnya belajar Bapak Ibu nggih. Makanya Imam Syafi'i itu menyampaikan nasihat yang sangat indah begini. Semua manusia itu hakikatnya mati kecuali orang-orang yang berilmu. Karena dengan ilmu itu hidup akan menjadi mudah. Ngoten nggih. Dengan ilmu itu hidup akan menjadi mudah. Tapi jika orang itu tidak mempunyai ilmu, nggih mboten saged napa-napa. Monggo Bu masak ora iso, mboten saged masak. Akhirnya bumbune namung setunggal uyah tok, sing penting asin. Ayo Bu umbah-umbah ora iso, setrika siji sing kobong loro. Niku karena mboten saged nggih. Mboten saged. Karena nggak punya ilmunya. Sehingga sama Imam Syafi'i dikatakan hakikatnya mati. Dia suruh ibadah nggih mboten saged. Niku orang yang tanpa ilmu. Makanya perlu orang itu belajar. Mati itu hakikatnya ada dua. Ada mati secara biologis, yang kedua mati hatinya. Kalau mati secara biologis niku tesih sae Bapak Ibu, minimal bisa kita jadikan sebagai ibrah pelajaran nih. Oh, semua manusia itu nanti hakikatnya juga akan mati. Ya, karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya datangnya dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Sedangkan mati itu hanya soal waktu. Bisa jadi jenengan duluan saya kari, atau saya kari jenengan duluan. Yang penting kan soal waktu saja. Itu mati. Ada yang mati hatinya. Wonge tesih urip Bu, tapi hatinya sudah mati. Dulu saya tahu oplosan tuh nggarai mati. Sekarang tuh oplosan nggarai sugih nggih Bu nggih. Panjenengan guyu Bu, kula ngoten Bu. Ternyata ada orang yang mau beli bahan bakar di Pertamina, di pom bensin itu ada tulisan maaf masih dioplos ngoten. Ning mboten sang rasane mungkin malah dosa. Liga korupsi Indonesia itu Pertamina nomor 1, ranking 1 ya. Setelah Timah nggih Bu nggih. Setelah Timah. Ning mboten sang ngurusi dunyane wong pun Bu. Nah, itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang bahagia, itu hatinya mati. Orang yang seperti itu hatinya mati. Kan menipu rakyat sekian banyaknya. Nggih. Menipu rakyat sekian banyak. Itu kan kalau orang yang enggak hatinya mati, betulnya loh Bu ya. Bapak Ibu ada yang bekerja di Pertamina atau di pertambangan Bu ya. Itu gajinya luar biasa Bu. Ya. Gajinya luar biasa. Tapi kan kita itu rata-rata Pertamini ya, bukan Pertamina. Jadi jualan eceran itu Pertamini. Yang lainnya pakai tangki, jenengan pakai botol, itu namanya Pertamini. Itu gajinya banyak Bu. Jari ini loh sing pegawai itu. Kok isi sempat-sempatnya korupsi gitu. Padahal ada tulisan mengatakan gini, kalau makan untuk kenyang saja cukup 1 piring, kenapa harus korupsi? Itu kalau hidup hanya mencari makan ya. Itu orang yang mati hatinya. Orangnya masih hidup tapi mati hatinya. Orang-orang yang mati hatinya itu di dunia ini hanya ngari macet Bapak Ibu, tapi tidak membawa kebaikan dalam hidup ini. Itu orang-orang yang mati hatinya. Nah, makanya Imam Syafi'i mengatakan semua manusia hakikatnya mati kecuali orang-orang yang berilmu. Maka alhamdulillah di Masjid Darussalam ini ada kajian. Dengan kajian ini semoga bisa menambah ilmu,
bisa menambah iman dan bisa menambah amal kebaikan. Amin Bu. Sing amin namung setunggal liyane turu. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, ini pengantar dulu Bapak Ibu ya. Maaf saya pakai LCD karena biar mudah menyampaikan ya, biar mudah menyampaikan. Ini tadi malam saya menyiapkan materi ini sampai jam 11 malam loh Bapak Ibu. Jenengan sehari kula dereng turu. Ini makanya kula rada mbeliut niki. Terus kata Imam Syafi'i, semua orang yang berilmu itu hakikatnya akan tidur kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Tidak cukup orang itu berilmu, tapi harus bisa mempraktekkan, mengamalkan ilmunya. Maka hakikatnya apa itu? Seharusnya orang yang rajin belajar, rajin ngaji itu harus makin bagus akhlaknya, makin bagus ibadahnya. Seharusnya begitu. Itu orang yang mengamalkan ilmunya. Maka Bapak Ibu, tidak semua orang yang berilmu itu bisa mengamalkan ilmunya. Kalau nggak percaya jangan tanya Bu ya. Apakah kalau nanti semuanya orang ditanya nggih, semua orang ditanya, Bu, Pak, ngerasani niku dosa mboten? Yu dosa, Pak. Dosa gede. Apakah orang kemudian yang tahu ngerasani niku dosa niku terus mboten ngerasani? Jare sapa? Wong malah ngerti dalile kok. Yang penting mari ngerasane istighfar astagfirullahaladzim. Terus ya sepuro-sepuro nih Bu, nggih kula wingi ngrasani. Loh, podo, aku yang ngrasani sampeyan. Ujune podo. Nggih. Podo mawon berarti nggih. Itu contoh nggih. Apakah semua orang itu semua umat Islam kalau ditanya lebih bagus mana sholat sendiri dengan sholat berjamaah, maka jawabannya akan lebih bagus sholat berjamaah. Apakah semua orang sudah sholat berjamaah? Belum. Nggih, belum sholat berjamaah. Nah, orang yang belum sholat berjamaah sementara tahu ilmunya, itu orang yang tertidur, segera dibangunkan. Segera dibangunkan, diajak berjamaah ke Masjid Darussalam. Monggo Bu sholat teng Darussalam, eco lho mriko niku oleh maem, oleh ngombe. Oleh sapa sing nglarang nggih Bu nggih. Oleh turu bareng oleh Bu. Mboten nyinggung jenengan Bu, malah tersinggung. Monggo lepas yang badhe sari monggo diterusaken. Ya mudah-mudahan ketemu bidadari yang turun dari Grab. Kan numpak Grab Pak bidadari ini. Itu dan orang yang beramal, kata Imam Syafi'i, hakikatnya tertipu kecuali orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Tidak cukup punya ilmu tapi harus mengamalkan ilmunya, tidak cukup mengamalkan ilmunya tapi harus ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Kenapa tertipu? Jenengan kaitkan dengan hadis Nabi ketika Nabi bersabda, besok di akhirat itu ada 3 kelompok orang yang besok akan ditanya sama Allah. Kelompok yang pertama ditanya, wahai hambaku, apa yang kamu lakukan selama kamu hidup? Hamba tadi menjawab, saya bekerja. Seperti semboyannya Pak Jokowi, bekerja. Terus hasil yang kamu kerjakan untuk apa? Semua penghasilan saya sedekahkan hingga habis, hingga saya mati. Terus Allah bertanya, niatmu, tujuanmu apa kamu lakukan itu? Mencari ridhomu ya Allah. Allah yang maha mengetahui tadi kemudian menjawab, kamu bohong. Memang kamu bekerja mulai berangkat petang pulang petang, kamu dapat penghasilan, kamu sedekahkan hingga habis, tapi yang kamu cari hanya ingin dikatakan seorang yang dermawan, dan itu sudah kamu peroleh. Tidak karena ridha, karena Allah. Maka malaikat diperintahkan, malaikat seret orang ini masukkan ke dalam neraka. Sudah beramal selama hidup, sudah bersedekah, tapi karena tidak ikhlas, orang itu tertipu.
seolah-olah amalnya itu diterima Allah dan menyelamatkan dirinya, ternyata tidak. Maka itulah pentingnya ikhlas. Maka Nabi mengatakan niyatul mukmin khairum min amali. Niat itu lebih baik daripada amalnya. Ya, niat itu lebih baik dari amalnya. Contohnya ngeten Bapak Ibu, saya nyuwun pirsa dhateng jenengan. Bapak Ibu menawi wonten tiyang ingkang kagungan niat ikhlas, nggih, niat sae. Lajeng tiyang kula mboten sida nglampahi kebaikan tadi, dapat pahala atau dosa. Punya niat iki basa Jawa mboten pirsa jenengan nggih. Tak delok nggih kados wong Jawa kabeh kok mboten. Wonten sing London iki, mboten nggih. Kalau saya lihat Bapak Ibu, saya sudah enggak, jenengan kan saya tidak asing lihat jenengan nggih. Karena jenengan mboten tiyang asing toh. Oh, sanes tiyang asing, makanya saya enggak asing melihat jenengan ya. Ada orang berniat baik tidak jadi melakukan kebaikan dapat pahala mboten? Dapat. Itu pentingnya niat. Saya tanya yang kedua, ada orang yang berbuat baik tapi niatnya enggak ikhlas dapat pahala mboten? Tidak. Itulah saya katakan, Nabi katakan niat itu lebih baik daripada amal. Niat tanpa amal sudah dapat pahala, amal tanpa niat tidak mendapatkan pahala. Ngeten nggih. Maka Imam Syafi'i mengatakan semua orang yang beramal itu hakikatnya tertipu kecuali orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Nah, sekarang keutamaan belajar nggih. Kenapa kok kita harus ngaji? Ngaji malam hari Bapak Ibu nggih. Pun anggap saja kita ngaji dan yang ketika disampaikan oleh orang yang menyampaikan tadi kita nggak paham umpamanya ya. Umpamanya karena kita nggak paham. Itu orang, nah sekarang nggak seperti dulu. Ini dulu keutamaan yang pertama. Dengan ilmu itu Allah akan mengangkat derajat hambanya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini ayat ini sangat terkenal nih. Mujadilah ayat 11 ini. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Ustadz Adi Hidayat kemudian mengaitkan orang yang beriman dengan orang yang berilmu. Orang yang beriman dan berilmu itu disandingkan oleh Allah, disejajarkan oleh Allah. Itu betapa pentingnya orang-orang yang beriman dan berilmu itu atau berilmu itu, karena punya derajat yang sama dengan orang-orang yang beriman tadi. Jika orang-orang yang berilmu tadi itu beriman, sama-sama diangkat derajatnya oleh Allah. Di dunia ini orang-orang yang berilmu itu naik derajatnya, Pak Bu. Kenapa Pak Habibie itu menjadi orang yang terkenal? Karena ilmunya tinggi, ya, sampai bisa membuat pesawat terbang. Kita kan baru bisa membuat pesawat-pesawatan, ya. Kemudian pakai kertas kemudian diterbangkan, gitu ya. Kalau Habibie itu pesawat sungguhan, Bapak Ibu ya. Tapi sayang oleh pemerintah waktu itu hanya ditukar dengan ketan, gitu. Masih ingat kisahnya? Pesawat di zona ketan, Mbak Bu. Itu sama dengan waktu kecil saya dulu. Ya. Bahan makanan ditukarkan dengan dawet, dengan apa gitu ya. Nah, sama dengan di Indonesia, dulu pesawat di zona sama ketan dengan Vietnam ya dulu ya. Kemudian nggak jadi pesawatnya. Bapak Ibu bahagia. Itu orang yang berilmu. Kemudian besok di akhirat orang-orang yang berilmu dan beriman itu akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Nah sekarang yang kedua, orang yang berilmu itu belajar itu adalah sumber kebaikan. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, Allah pasti memahamkan kepadanya urusan agama ini. Mengapa Bapak Ibu sekarang mau mengikuti pengajian ini? Karena Bapak Ibu dikehendaki kebaikan oleh Allah. Nah, berdasarkan hadis ini Bapak Ibu, mengapa pagi hari ini kita ngaji? Berarti Allah itu menghendaki kita menjadi orang yang baik. Kalau Allah tidak menghendaki jenengan menjadi orang yang tidak baik, maka jenengan akan pilih kundur daripada di masjid ini.
Ngoten. Maka bersyukurlah kepada alhamdulillah meskipun berat ya. Rasanya mata ini sak golekno biting biar bisa ganjel nggih. Nah, biar bisa melek ngoten karena tapi mata ini lebih kuat lemnya daripada itu mengandung lem Castrol atau Alteco ya. Cepet ceket itu. Ya, angel digo melek. Kula nek mboten ngajeng jenengan nggih pun turu Bapak Ibu nggih. Ngoten nggih. Jadi tanda kebaikan yang ketiga. Orang yang berilmu itu dimudahkan masuk surga. Nah, kenapa kita pagi ini mau ngaji? Supaya Allah tuh menghendaki biar kita ini mudah masuk surga. Ya, biar mudah masuk surga. Meskipun kita ngaji ini paham nggak paham, pokoknya teko teng pengajian itu gampang masuk surga. Ngoten. Niki wonten syarate asalkan paham kan mboten nggih Bu nggih. Mboten. Sing penting wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, kakinya tadi ringan, maka Allah besok akan meringankan kaki kita melangkah ke surga. Gampang Pak Bu. Teng surga itu asalkan orang itu seneng ngaji. Nggih, asalkan seneng ngaji. Nah, sekarang kenapa Ramadan disebut dengan syahrul tarbiyah? Karena Allah itu mendidik umat Islam ini secara langsung dengan puasa. Puasa ini Allah mendidik umat Islam agar menjadi umat yang baik melalui puasa ini. Maka disebut dengan syahrut tarbiyah. Belajar dari apa? Sekarang yang pertama, belajar menjaga mengendalikan lisan. Lisan itu lisan. Lisan itu lisan. Lisan itu lidah ini tidak bertulang. Lidah ini kecil Bapak Ibu, tapi daya rusaknya luar biasa. Ya. Mengapa orang Palestina hampir 50.000 orang meninggal? Itu karena lisannya Presiden Perdana Menteri Israel itu mengatakan ingin memusnahkan Palestina. Maka kemudian tentaranya didukung Amerika. Israel itu Amerika kecil Bapak Ibu ya. Amerika itu Israel besar. Jadi sulit dibedakan antara Amerika dengan Israel. Podo mawon. Ya, sami mawon. Itu dari kenapa? Karena lisan seorang pemimpin. Ya, lisan seorang pemimpin, maka hati-hati. Daya membawa kebaikan juga membawa keburukan. Dua orang yang berbeda jenis laki dan perempuan, bukan siapa-siapa, itu bisa menjadi suami istri hanya dengan lisan kan? Saya nikahkan, saya terima nikahnya, selesai menjadi suami istri. Tapi suami istri yang dengan susah payah dibangun berpuluh-puluh tahun itu buyar hanya karena lisan juga. Ya, itu Masya Allah. 50 tahun menikah itu lebih banyak bertengkarnya daripada damainya. Tapi hebatnya anaknya 10 itu bertengkar, mendane enggak bertengkar. Tukaran anak 10, mendane enggak tukaran. Jadi damai-damai karena ada anak tadi. Kemudian suaminya dengan mudah mengatakan kamu saya cerai. Ya sudah, cerailah. Ya. Suami istri tadi itu dengan lisan loh Bapak, dengan lisan. Orang yang sudah punya salah yang sangat besar, salah yang besar itu diarahnya fitnah ya. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan, atau fitnah lebih besar daripada tidak memfitnah. Itu dosa besar. Tapi ketika yang difitnah mengatakan kamu saya maafkan, maka dosanya tadi selesai karena dimaafkan dengan satu kalimat tadi. Itu loh luar biasanya kalimatnya Bapak Ibu ya. Maka saya sering bertanya kepada ibu-ibu, lebih sakit mana Bu, melahirkan dengan dipisui anaknya
Oh, dipisui ya. Padahal melahirkan itu Pak, jadi ngat-ngat ibu-ibu itu menyakitkan. Ya, bukan menyakitkan, sakit. Saking kenapa kok tahu Pak Bambang sakit? Karena orang yang melahirkan itu saking sakitnya pendarahannya sampai 40 tahun, 40 hari, 40 tahun, 40 hari. Tapi bapak-bapak itu juga pinter, Pak, masih sakit sunat daripada melahirkan. Karena saya sunat sekali sudah kapok Pak, 3 kali ya masa depan suram jenengan Pak. Ibu-ibu melahirkan 3 kali nggak kapok-kapok. Nah, itu. Tapi melahirkan yang begitu sakit itu dengan disentak anaknya sekali, itu lebih sakit disentak anaknya sekali daripada melahirkan anaknya 3 kali. Itu bahayanya lesan, karena sakitnya tuh di sini. Katanya nyanyian itu ya, sakitnya itu di sini. Betul Bapak Ibu. Kalau melahirkan itu sakit ketika anaknya lahir dengan sehat, lucu itu ya Masya Allah, itu sudah hilang rasa sakitnya. Tapi ketika disentak anak itu nggak akan pernah sembuh, ya nggak akan pernah sembuh lukanya itu bahaya lisan. Makanya kita kendalikan ya, Allah berpesan kini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang merasa dirimu beriman, bertakwalah kamu kepada Allah atau berkatalah dengan perkataan yang benar. Kalau kamu merasa orang yang beriman dan bertakwa, berkatalah yang benar. Jangan asbun asal bunyi, tapi berbunyilah yang benar, ya, yang benar. Nah sekarang kenapa kita harus menjaga lisan? Karena dosa yang disebabkan lisan Bapak Ibu ya, itu mencela dan menghina orang, menghina apa saja. Itu tandanya orang itu ada kebencian ya, ketidaksukaan terhadap apa yang dicela, yang dihina itu. Maka mengendalikan diri Bapak Ibu, jangan mudah-mudah mencela nggih. Delok panganan dilokno nggih. Gedang goreng opo iki? Gedang goreng temenan kok gedang goreng opo nih. Kemudian soto opo iki? Pokok dipaitu dok nih. Niki kalau panitia nu seksi paitu. Ya panitia seksi paitu. Niku jumlahnya lebih kathah daripada sing nyambut gawe. Nah, ngoten Bapak Ibu. Pramila ampun jangan suka maitu. Nabi niku nek kersa nggih didhahar, nek mboten kersa nggih mendel, mboten nate maitu makanan Nabi itu. Ya nek kersa nggih didhahar, nek mboten kersa didiamkan tanpa ada paitu, tanpa ada dicela. Ibu-ibu mungkin bapak nggih, kita yang bekerja itu sedikit Pak, tapi yang maitu itu banyak. Ada yang ibu-ibu Masya Allah kalau sudah mau takjil itu jam 4 sudah berangkat ke masjid, nyiapno gelas, korah-korah, nggawe kopi, nggawe teh. Ono sing teko, ono sing maido tok. Ngene tok takjile. Wingi yo ngene, saiki yo ngene maneh. Ya. Jarno mawon Bu, mungkin nek kesel meneng dhewe. Niku Bapak Ibu nggih, mohon nggih jangan maido nggih. Kita tuh Masya Allah sukanya maido. Katanya orang Jawa mengatakan delok niku kendel alok nggih. Wong delok bal-balan, ngono ndang ngono gak iso mlebu. Nek nendang masalah gak kena bali. Ya karena delok niku kendel alok, nek iso ngelokno tok niku. Nggih ngelokno tok. Ghibah ini dari kata ghaib itu yang dirasani mboten wonten namanya ghibah. Maka ghaib itu salat ghaib itu salat yang jenazahnya enggak ada, disebut dengan salat ghaib. Ngerasani itu karena orangnya tidak ada. Mamane Bapak Ibu Pak Jokowi injing niki nderek salat jamaah teng Masjid Darussalam jenengan wani ngrasani? Gak wani. Coba Pak Jokowi nang Solo ngrasani. Ya, dah. Nah, jenengan rasanya Pak Jokowi sama dengan jenengan mentransfer pahala ke Pak Jokowi.
Jarang cari ngaji, kondur saking ngaji niku terus ngerasani Pak Jokowi. Pak Jokowi ini lapo saiki ya. Terus dirasani, ya paling mau ngomong putune si atas iku. Yoga. Terus ngantos dugi griya ngerasani Pak Jokowi terus pahala ngaji jenengan pentelas pun langsung ditransfer teng Pak Jokowi. Nah, makanya hati-hati. Ngerasani iku nggarai mentransfer kebaikan kepada orang yang dirasani. Makanya saya mohon dengan hormat Bapak Ibu silahkan ngerasani kula yang serasan-rasannya gitu ya. Biar saya dapat pahala yang sebanyak-banyaknya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, melatih kesabaran nih. Sabar niku ilmu tingkat tinggi. Ujiannya sewaktu-waktu. Ya, ujiannya sewaktu-waktu. Apa dikira kita ngaji ini nggak ada ujian? Jari sopo. Kata senden sungkan, nggak senden boyoke gak kuat. Kata turu sungkan, nggak turu kok ngantuk. Itu diuji Bapak Ibu. Nggih. Lha apa sih Darussalam ngaji ini sampai suruk iku? Lawang liyane lho 15 menit selesai kok Darussalam ngajinya sampai suruh. Niku ujian Bapak Ibu, niku ujian. Kalau nggih ngoten, ceramah teng Masjid Sanesin niku 15 menit tulisan dengan mimbarnya Bapak Ibu, maksimal 15 menit. Alhamdulillah. Darussalam tatono suruk. Ya, niku guyon Bapak Ibu, guyon. Bikin kan kalau nggak bener rekoso, nggak berat ngeten nggak mau nyampaikan Bapak Ibu, nggak berat. Neng betul napa-napa, poso-poso ngomong itu suwe ngeten nggak kadang-kadang ngelan. Tapi kan nggak poso. Latihan sabar, karena Asia monisfus sober, puasa itu separuh daripada sabar. Orang yang sudah bisa puasa berarti sudah bisa ngelakoni sabar separuh. Masih tinggal separuh lagi sabar yang perlu dilatih. Dan tiang niku mboten sabar, mboten kiat poso Bapak Ibu. Saya itu. Jenengan sadangunipun Ramadan tahun ini pun nate lemes ngoten Bapak Ibu. Lemes ngoten nggih. Angkat kuping mboten kuat saking lemese niku. Nggih. Lemes ngoten isine kok rasane mek kudu golek bantal mawon. Tapi turu-turu engko sing sapa engko sare buka karo apa. Akhirnya niku nggih lemes niku. Niki kedah sabar, nggih kedah sabar. Nek mboten sabar nggih dahar jenengan nek luwe, nggih ngunjuk nek ngelak. Karena sabar maka kita bisa berpuasa hingga hari ini. Nah, apa keutamanya sabar? Masya Allah Bapak Ibu ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dicukupkan pahalanya oleh Allah tanpa hisab, tanpa batas, tanpa hitungan. Sholat berjamaah pahalanya berapa? 27 kali derajat. Orang yang sabar berapa pahalanya? Wallahu a'lam. Allah sendiri yang tahu. Saking banyaknya pahalanya. Wakeh ngoten nggih. Betul. Akeh Bapak Ibu. Niku sabar. Karena tidak semua orang itu bisa bersabar. Meskipun jenengan nggih wonten rencange angsal musibah, terus jenengan lus-lus dodone apa niku pundhake ngoten sabar ya, kabeh wong iku kari nglakoni. Ya, sing nentokno Gusti Allah sing sabar, Bapak itu dongakno wae, muga-muga di sepuro dosane, ditampa amal ibadahe, dilapangno kubure, diterangno kubure. Niku nek Masya Allah menghibur temannya itu seperti itu, koyo sabar-sabar dhewe. Meni gentian bojone mati. Luwih histeris daripada temannya tadi Bapak Ibu. Sing sabar opo sampean gak ngrasakno utangku si akeh. Ngoten Bapak Ibu. Terus aku urip mbek sapa? Terus aku mangan opo? Masyaallah ya Bu ya. Itu sabar, itu angel loh Bu ya. Perlu belajar. Maka di bulan Ramadan ini kita harus banyak belajar sabar. Ingat ya kata Ustadz Latif siapa tuh Latif itu menyampaikan pernah Nabi itu duduk bersama dengan malaikat Jibril. Tidak lama kemudian Nabi itu melihat ada malaikat yang jari-jarinya itu 1 juta. Iku nek ngetoki kuku pripun bengi.
Nek wiji bareng wijikane ya apa ngono. Jenengan drisine pinten, Bu? 10. Cacat jenengan, Bu. Sikil mboten dijine ta. Nggih 20. Sana 10. Niki guyon Bapak Ibu. Kemudian Jibril ditanya, Jibril itu malaikat tugasnya apa kok drijine akeh? Jibril menjawab, tugasnya malaikat itu adalah menulis jumlah air hujan yang turun dari langit. Berapapun jumlah air hujan yang turun dari langit, semuanya dihitung dan dicatat oleh malaikat itu. Tapi ada satu hal yang nggak bisa dilakukan oleh malaikat yang drijinya 1 juta tadi, adalah menulis berapa pahala orang-orang yang bersabar. Jadi jenengan kalau bayangkan nek pas Jawa deres niki Bapak Ibu, niku airnya itu kan Masya Allah nggih. Begitu banyak melimpah. Jenengan bikin ngitung mboten saged. Tapi lebih banyak pahala orang yang sabar dibandingkan dengan air hujan yang turun itu. Itulah pentingnya sabar. Nggih, tapi sabar niku gampang diucapno. Lakonane angel. Nek pas ngaji ngeten sabar kabeh Bapak Ibu. Sabar ya apa wong ngantuk. Cepi nek pun kondur. Masya Allah, piring mulai sahur wingi udah ngono sing dikorai. Nek pun keto asline nggih Bu nggih. Nggih. Alhamdulillah pun itu. Kalau terusaken nggih Bu nggih. Kedik malih. Orang yang sabar itu Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as shabirin. Iku jenengan pasti pinter dalile niku. Innallaha ma'as shabirin, sing sabar ya. Dadi wong sing sabar nak, sing sabar. Oh ya mama iku sabar. Wong sabar kok nyentak-nyentak niki lho. Ya. Innallaha ma'as shabirin. Wah niku dalil Bapak Ibu, tapi nglakonine ya angel. Latihan nggih. Di bulan Ramadan latihan. Terakhir Bapak Ibu, sabar itu kunci kebaikan. Nabi mengatakan jika orang mendapatkan nikmat bersyukur itu baik. Jika orang itu mendapatkan musibah bersabar itu juga baik. Orang itu masih dikatakan baik selama orang itu sabar dan bersyukur. Saapi-api wong nek mboten sabar Bapak Ibu, itu menjadi Mister Ndasmu. Biasa nggih. Jadi kan guyun napa jenengan ngertos maksud kula. Kan wonten tiyang terhormat nggih di depan jamaahnya yang ribuan, bajunya putih-putih itu ngomong ndasmu. Kula mboten ngrasani lho namung nirokaken mawon Bapak Ibu. Dosa lho ngomong poso-poso ngomong ndasmu niku dosa lho Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim. Orang seperti itu menjadi nggak terhormat kan Bapak Ibu, ya. Pada orang itu sudah terhormat menjadi tidak terhormat karena mengucapkan orang nggak sabar sehingga mengucapkan kata-kata yang tidak terpuji. Nah, ngoten nggih. Apalagi kita yang rakyat biasa seperti ini kok tidak sabar, tambah nemen eleke Bapak Ibu. Wong tiang api mau tadi elek karena mboten sabar, apalagi yang sudah seperti kita ini. Pun jenengan eling Bapak Ibu. Orang itu nggak akan baik selama nggak sabar, ya. Pun jenengan ngaku wong api, ya apa nek nggak gelem sabar, mboten api. Nek mboten percaya jenengan pas muring-muring moco, jenengan muring-muring ngarepe kaca, ayo isin dhewe jenengan. Iya ta? Aku kok tambah elek. Ben ngoten mawon Bapak Ibu jenengan malah mboten sabar mangke, karena mun pit kok cek terus mawon. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan bulan Ramadan ini untuk terus belajar dan belajar hingga akhir hayat kita. Insya Allah belajar yang kita lakukan ini akan membawa kebaikan bagi diri kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.